Baik, saya akan menjelaskan apa itu manajemen ASN dan Smart ASN. Manajemen sendiri berarti kebijakan dan praktik mengelola sumber daya manusia di organisasi. Manajemen ASN diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. ASN dibagi menjadi dua, yaitu PNS dan PPPK. Menurut Pasal 5 UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, manajemen PNS meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, penilaian kerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan hari tua, dan perlindungan. Sedangkan menurut Pasal 93 manajemen PPPK meliputi penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan perjanjian kerja, dan perlindungan. Selanjutnya yang akan saya bahas yaitu mengenai Smart ASN. Nah, bagaimana ASN yang smart itu? ASN yang smart adalah ASN yang memiliki kemampuan untuk mengikuti dan beradaptasi dengan perubahan transformasi digital yang berlangsung sangat cepat, dengan kompetensi literasi digital yang mumpuni sehingga dapat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pada jabatannya. Layanan pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL di Kantor Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kota Cimahi dikeluhkan masyarakat. Sebab, kabarnya ada sekitar 1.000 bidang tanah yang juga belum tuntas diselesaikan pihak BPN Kota Cimahi. Yang lebih parah, ada sejumlah oknum dari kantor BPN Kota Cimahi yang memintai uang dengan nilai tidak kurang dari Rp2.500.000 untuk pengurusan PTSL. Pihak BPN Kota Cimahi melalui Wakil Bagian Fisik PTSL 2018 Endang Yuli Susanti membenarkan hal tersebut. Ada 2 pegawai BPN Kota Cimahi yang diberhentikan secara tidak hormat. Beberapa di antaranya berinisial SE dan M hingga mendapat sanksi pensiun dini. Hingga saat ini tindak lanjut penanganan 2 oknum tersebut masih terus dilakukan. Terkait dengan adanya laporan oknum yang mengatasnamakan BPN yang meminta sejumlah uang, sedang kami tindak lanjuti konfirmasi dengan oknum tersebut. Kebetulan oknum tersebut yang disebutkan namanya memang yang satu sudah dipensiun dinikan dan yang satu lagi sedang proses untuk sama pensiun dini. Orang tersebut memang secara ini memang disiplin kerjanya memang tidak bagus. Disiplin kerjanya memang jarang masuk. Selain itu ya ada beberapa masukan mengenai pungutan yang di luar yang apa yang dipersyaratkan di kantor, mereka melakukan seperti itu. Yang satu SE, yang satu lagi M. Itu mungkin petugasnya mungkin sama mungkin dengan yang, karena 2 nama itu yang memang mencuat kemarin di masyarakat yang disebutkan 2 orang tersebut. Masalah yang terjadi di Cigugur ada beberapa kategori, yaitu ada berkas yang memang belum terentry, ada berkas yang hanya sampai di 202, dan ada berkas yang memang keluar nomor haknya namun masih dalam proses penyelesaian. Untuk berkas-berkas yang memang sudah keluar nomor haknya, sekarang sedang dipercepat untuk penyelesaian sertifikatnya. Sedangkan untuk berkas-berkas yang 202 ataupun belum terentry, kami sedang mencoba mencari solusi untuk penyelesaian akan berkas-berkas. Sebelumnya, Kepala Kantor BPN Kota Cimahi menegaskan melarang keras bentuk pungutan dalam program PTSL. Pihaknya meyakini pihak aparat BPN sudah mengetahui aturan tersebut. Jika ditemukan pelanggaran, dapat segera dilaporkan kepada pihak berwajib. Bisa dibuktikan, ya, silakan dilaporkan ke pihak yang berwenang. Nah, sedangkan kami kebijakannya jelas melarang sama sekali pungli atas kegiatan pendaftaran tanah sistematis lengkap. Dan seluruh aparat BPN yang terlibat dalam PTSL itu sudah mengetahui akan permasalahan ini, bahwa PTSL itu tidak boleh dipungut biaya sepeser pun. Sementara itu, LSM Kompas yang menerima aduan dari warga ditantang untuk membuktikan dugaan pelanggaran pungutan di lingkungan kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Cimahi. Tadi Kepala BPN meminta data para pelapor dan data oknum yang didugakan menjadi
pelaku pungutan liar di Kota Cimahi di atas tindak lanjut program PTSL. Memberikan data secara keseluruhan dikarenakan kami menginginkan adanya tindakan-tindakan yang nyata dulu dari pihak BPN-nya, yaitu dalam pembentukan tim investigasi dan lain sebagainya. Hingga berita ini dimuat, tindak lanjut dari Kepala Kantor BPN Kota Cimahi belum dapat disimpulkan. Melalui video tersebut kita dapat melihat contoh dari adanya penerapan bad practice dari adanya manajemen ASN yang mana terjadi pada Kantah Kota Cimahi, yang mana terdapat adanya 2 oknum yang melakukan pungli yang dalam hal ini jelas bertentangan dengan konsep manajemen ASN sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen ASN, yang mana tujuan dan cita-cita dari adanya manajemen ASN adalah untuk mewujudkan PNS yang dalam hal ini profesional, kemudian memiliki etika dasar, memiliki etika profesi, serta bebas dari intervensi politik, dan yang paling penting adalah terbebas dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sehingga keberadaan dari oknum tersebut dapat dikenakan dengan disiplin PNS yang diatur dalam pasal 238 berkenaan dengan pemberhentian. Dari video bad practice yang ditampilkan tadi, saya dapat menyampaikan bahwa pada dasarnya nilai dalam manajemen ASN adalah bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan juga nepotisme. 2 petugas BPN Cimahi tidak menerapkan nilai tersebut di mana mereka melakukan pemungutan biaya PTSL di luar ketentuan yang berlaku. Pemungutan liar ini tentu saja sangat merugikan masyarakat, di mana pegawai yang seharusnya menjadi pelayan masyarakat, membantu masyarakat dalam permasalahannya, akan tetapi dikarenakan kurangnya memahami kode etik ASN membuat masyarakat menjadi marah dan melaporkan oknum tersebut secara hukum. Kedua oknum tersebut mempunyai disiplin kerja yang buruk dan jarang masuk kerja. Pelanggaran-pelanggaran kecil ini dapat membuat 2 oknum tersebut mudah dalam melakukan pelanggaran lainnya. Ketika para pegawai BPN sudah mengetahui bahwa adanya aturan yang tidak memperbolehkan melakukan pemungutan biaya PTSL di luar aturan yang berlaku, namun aturan tersebut tidak dilaksanakan oleh 2 oknum tersebut sehingga mendapatkan hukuman berupa pensiun dini. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Tim Pembangunan Zona Integritas Kantor Pertanahan Kota Kupang untuk menuju wilayah bebas korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih melayani atau WBBM saat ini adalah dengan mengembangkan beberapa inovasi yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan dan mampu menjawab ekspektasi pengguna layanan baik internal unit maupun eksternal serta masyarakat luas. Beberapa inovasi yang telah dikembangkan oleh Tim Pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih melayani atau WBBM Kantor Pertanahan Kota Kupang adalah sebagai berikut. Pioner atau prioritas layanan ekstra adalah inovasi yang dibuat oleh Kantor Pertanahan Kota Kupang untuk mendukung pelayanan terhadap lansia dan penyandang disabilitas. Kantor Pertanahan Kota Kupang juga menyediakan antar jemput berkas bagi pemohon lansia dan penyandang disabilitas. Pemohon lansia dan penyandang disabilitas dapat memanfaatkan Pioner yang memberikan kemudahan kepada pemohon yang ingin mengurus permohonan tanpa harus datang ke Kantor Pertanahan Kota Kupang, namun bisa menghubungi nomor kontak yang tersedia. Petugas dari Kantor Pertanahan Kota Kupang akan menjemput berkas di rumah pemohon. Setelah proses selesai, maka berkas kemudian diantar langsung ke rumah pemohon. Layanan Pioner berlaku untuk permohonan pemecahan sertifikat, penggabungan sertifikat, serta permohonan ganti blanko karena rusak maupun karena hilang. Si Cecak. Aplikasi Si Cecak merupakan aplikasi sistem informasi berbasis website yang mendatakan informasi buku tanah berupa tata letak buku tanah dan status pinjaman buku tanah. Si Cecak merupakan singkatan dari Sistem Informasi Percepatan Pencarian Warkah. Inovasi Si Cecak dilatar belakangi oleh banyaknya kasus hilangnya warkah, buku tanah, dan surat ukur pada saat diperlukan. Seperti dalam rangka pemenuhan alat bukti di pengadilan atau menjadi bahan keterangan penyidik ataupun pada saat pencatatan dalam kegiatan pelayanan pemeliharaan data, bahkan terdapat kasus penggandaan sertifikat dengan data palsu atau tidak benar dengan menggunakan belangko sertifikat rusak atau tidak terpakai. Salah satu penyebabnya adalah karena sistem peminjaman dan pengendalian uang warkah, buku tanah, dan surat ukur belum tertata dengan baik. Keunggulan aplikasi Si Cecak adalah
Aplikasi ini menjadi sistem informasi buku tanah atau surat ukur, penggunaan QR Code untuk peminjaman, laporan peminjaman dibuat secara otomatis oleh sistem, dan dapat melacak track record peminjaman buku tanah dan surat ukur. Dalam tahap login, operator menginput username dan passwordnya, maka akan diarahkan ke landing page atau dashboard aplikasi yang di dalamnya terdapat highlight informasi buku tanah, serta menu-menu untuk melakukan aksi lainnya. Untuk melakukan peminjaman buku tanah, maka menu scan peminjaman perlu dipilih. Terdapat form input data yang perlu diinputkan yaitu kecamatan, nomor buku tanah, serta keperluannya. Jika data yang diinput sesuai dengan database, maka kamera akan aktif untuk memindai QR Code pegawai. Setelah di-scan, maka sistem akan menampilkan status peminjaman buku tanah dan menu pengembalian buku. Pada menu pengembalian, terlihat detail peminjaman atau track record buku tanah tersebut. Dengan adanya opsi ini, maka dengan mudah sistem melacak status terakhir suatu buku tanah dengan mudah. Difamil. Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, Kantor Pertanahan Kota Kupang terus melakukan perbaikan pelayanan kepada masyarakat serta terus berinovasi. Salah satu bentuknya adalah Kantor Pertanahan Kota Kupang memberikan layanan prioritas atau khusus untuk penyandang difabel, lansia, serta ibu hamil yang akan mengurus permohonan layanan pemeliharaan data dan pendaftaran tanah. Inovasi tersebut diberi nama Difamil. Pemohon penyandang difabel, lansia, serta ibu hamil mempunyai prioritas tersendiri dalam mengurus permohonannya. Telah disediakan kursi khusus untuk pemohon difabel, lanjut usia, dan ibu hamil. Kemudian tanpa perlu antri, dapat langsung menuju loket layanan Difamil yang telah disediakan. Dengan adanya Difamil, Kantor Pertanahan Kota Kupang berharap dapat memberikan kenyamanan dan kepuasan untuk masyarakat. Kedepannya, selain terus menyempurnakan inovasi-inovasi tersebut, Kantor Pertanahan Kota Kupang akan terus melakukan terobosan dan menambah inovasi lainnya guna meningkatkan mutu dan kinerja sehingga meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih baik demi mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Tanggapan saya terhadap video inovasi pelayanan yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Kupang merupakan contoh best practice. Inovasi yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Kupang meliputi Prioner atau prioritas layanan ekstra, dibuat untuk mendukung pelayanan terhadap lansia dan disabilitas dalam hal pengambilan sertifikat. Selanjutnya, pelayanan khusus Difamil atau difabel, lansia, dan ibu hamil demi memberikan pelayanan yang nyaman dan ramah untuk meningkatkan kepuasan masyarakat. Dua inovasi tersebut sesuai dengan manajemen ASN, khususnya kewajiban dan kode etik ASN, yaitu melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Inovasi yang ketiga yaitu Sececak atau Sistem Informasi Percepatan Pencarian Warkah. Inovasi tersebut sesuai dengan materi Smart ASN, khususnya transformasi digital. Aplikasi tersebut merupakan digitalisasi yang awalnya pencatatan manual untuk peminjaman buku tanah, kemudian dibuat aplikasi untuk memudahkan mengetahui tata letak dan monitoring peminjaman buku tanah. Kantor Kupang sudah mengikuti dan beradaptasi dengan perubahan transformasi digital yang berlangsung dengan sangat cepat, dengan kompetensi literasi digital yang mumpuni sehingga dapat mendukung pelaksanaan pekerjaan. Dari video tersebut, kita bisa melihat cerminan best practice dari Smart ASN yang telah dilakukan oleh Kementerian ATR BPN, khususnya di Kanta Kota Kupang, yang telah melakukan transformasi digital melalui aplikasi Sececak, Sistem Informasi Percepatan Pencarian Warkah, di mana aplikasi berbasis website tersebut mendatakan tata letak dan status pinjaman buku tanah. Dengan adanya aplikasi Sececak ini dapat menjadi pencegahan terhadap banyaknya hilangnya warkah, buku tanah, dan surat ukur pada saat diperlukan. Memberikan akses lebih mudah dengan menggunakan QR Code dan melacak track record dari peminjaman buku tanah dan surat ukur. Selain itu, dengan adanya inovasi layanan Pioner, prioritas layanan ekstra, dan Difamil bagi disabel, ibu hamil, dan lansia memberikan kenyamanan dan kepuasan bagi masyarakat.